Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, ratusan lapak dadakan yang menyajikan aneka makanan dan minuman bermunculan di sepanjang jalan, salah satunya di kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kuliner dengan berbagai rupa diserbu warga untuk berbuka puasa. Ya, suasana riuh dan harum aroma masakan langsung menyambut setiap warga yang melintas di kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini. Banyaknya pilihan menu dengan harga yang relatif terjangkau membuat warga rela berdesakan untuk mendapatkan takjil favorit mereka. Mulai dari jajanan ringan seperti gorengan hingga minuman segar tersedia lengkap di tempat ini. Lokasi ini pun pemirsa menjadi tempat favorit warga untuk ngabuburit menunggu waktu azan maghrib tiba. Semarak pasar Ramadan dadakan ini tak hanya memberi berkah bagi para pedagang, namun juga memudahkan warga untuk mencari takjil favorit mereka. Sajian khas unik buka puasa di Cirebon, Jawa Barat ada bubur harisah. Campuran daging kambing dan rempah menjadikan cita rasa bubur ini semakin nikmat disantap. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, bubur harisah dikemas untuk dibagikan kepada jemaah masjid maupun masyarakat sekitar secara gratis. Bubur harisah ini dahulu pertama kali dikenalkan oleh Syekh Muhammad Islam Bayasud pada tahun 1918 di Cirebon, Jawa Barat. Bubur harisah ini mulanya dibuat untuk musafir yang sedang singgah di kota Cirebon saat bulan Ramadan. Bubur harisah atau bubur khas Timur Tengah yang hanya ada di bulan Ramadan menjadi tradisi yang terus dijaga oleh keluarga Syekh Muhammad Islam Bayasud di Kampung Arab Panjunan, kota Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa saja alternatif untuk berbuka puasa di berbagai daerah, salah satunya di Medan, Sumatera Utara dan juga di Jakarta. Kami akan menyapa, sudah ada Nofri Afandi dan juga ada Rizky Salsabila. Pertama kita ke Nofri terlebih dahulu. Ya pemirsa, saya mau pantun dulu nih. Sungguh segar es buah kelapa muda rasanya Yahud. Coba tebak saya buka puasa pakai apa? Ya, pakai kuliner seafood. Nah pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk langsung masuk ke dapur resto seafood favorit di Kota Medan, yaitu Wajar Seafood. Di sini saya akan tunjukkan ke Anda pemirsa, salah satu pesanan saya sedang disiapkan, yaitu kepiting batu saus tiram. Bang Delki, Bang boleh dijelasin Bang, sambil disiram sausnya Bang. Bang Delki, ini kepiting saus tiram ini kira-kira bumbunya apa saja Bang? Ini rempahnya jahe, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, saus tomat, saus chili. Ini sausnya mau disiram ya Bang ya? Ya. Kira-kira ini rasanya gimana sih Bang? Saya belum bisa cobain kan, belum buka puasa nih. Pedas manis gurih. Pedas manis. Ya, sesuai dengan namanya, saus pedas. Saus pedas. Oke, Iya. Bang, thank you. Nah pemirsa, sembari ini menunya sedang disiapkan, saya sudah pesan juga tadi beberapa menu yang sudah disajikan di meja yang akan saya tunjukkan kepada Anda, yang tentunya ini juga menggugah selera menjelang waktu berbuka puasa di Kota Medan yang saat ini sekitar kurang lebih 15 menit lagi. Nah pemirsa, saya tadi pemesan ada sekitar 5 menu ya di Wajar Seafood ini. Nah ini dia. Ini ada beberapa menu sudah disajikan. Di antaranya ada tom yum dan juga ini ada ikan apa nih Kak? Ikan gurami asam manis. Ya Kak Ima, kita boleh ngobrol sebentar Kak Ima. Ikan gurami asam manis ini sungguh menggugah selera Kak. Tampilan ini menarik sekali. Bisa dijelaskan Kak, ini bumbunya apa saja sih Kak? Asam manis ini ikan gurami ya, bumbunya ada pakai saus tomat, saus cabai, ada pakai wortel, ada bawang bombay, ada nanas dan ada paprika iris. Itu dominan di rasanya asam dan manis sesuai dengan namanya. Ya. Dari paprika dan juga nanasnya ini ada asam dan pedas juga Kak ya. Ini warnanya sungguh menarik Kak. Saya lihat sausnya ini, waduh, udah gak sabar mau cobain ini Kak. Dan ini ada tom yum Kak ya? Tom yum, ini isiannya apa saja Kak? Tom yum ini isiannya ada sayur sawi putih, ada jamur, ada daging ikan dori, ada bakso ikan, dan ada cumi. Cumi ya. Nah ini cita rasanya seperti apa Kak? Kalau boleh digambarkan ini biar pemirsa di rumah yang lagi nonton juga tergiur nih Kak. Cita rasanya ini asam, ada sedikit manis dan ada gurihnya ya. Dominan ke asam dan sedikit pedas. Sedikit pedas ya. Kira-kira yang paling favorit di sini Kak dibandingkan dengan
gurami tadi dengan tom yum yang mana nih? Kepiting batu saus pedas juga kita menu favorit ya. Kepiting batu Tadi saus disiapkan pedas. ya. Nah, ini juga menarik Kak. Ini kepitingnya besar-besar Kak. Ini makannya pasti sulit kalau pakai tangan. Apakah ada alat bantuan atau gimana Ya, Kak? ini kita punya tang namanya tang kepiting. Jadi nanti kepitingnya dimasukkan ke dalam ini Bang Nopri. Dimasukkan di mana Iya, Kak? Boleh ke dicontohin? Maaf sebelum pakai handblock. Kepitingnya nanti dimasukkan ke dalam lalu dijepit supaya kepitingnya pecah ya. Iya. Ini ya, berarti dijepit Iya. bagian capitnya Bagian ini capitnya ini dimasukkan ke dalam lalu dijepit seperti itu. Oke. Kalau sebenarnya ini Bang Nopri ini kan udah dipecah dari dapur. Jadi ini sebenarnya udah nggak terlalu sulit lagi dimakan. Yang bagian paling kelasnya yang perlu kita jepit pakai tang. Jadi Iya. begitu dijepit, dagingnya kelihatan langsung santai kayak. Udah nggak sabar ini kan, ini masih lama lagi waktunya ya. Nah kemudian ada sayur-sayuran juga Kak, ini ada sayur brokoli. Brokoli bawang putih Bang Nopri ini. Brokoli tumis bawang putih, kita kuahnya itu kental pakai maizena. Jadi dominan ke rasanya ini manis dan sedikit gurih. Dan lebih segar fresh itu warna sawi, warna dari hijau daunnya masih kelihatan karena kita nggak terlalu rebus terlalu matang. Berarti ini masih Fresh, teksturnya iya juga masih terlalu- crunchy gitu, ada crunchy sedikit iya. Oke, jadi ini menunya sebagian besar rasa itu asam, pedas, manis dan juga gurih ya. Satu menu lagi Kak, ini juga kelihatannya menarik ini. Ini apa sih Kak? Ini Kak boleh dijelaskan ayam ya ini ya? Ayam nestum ini dia pakai sereal gandum, pakai irisan cabai. Jadi ini dominan rasanya Bang ada gurih, manis dan pedas. Kalau kita gigit cabenya, kalau nggak makan cabenya nggak ada rasa pedasnya sih. Iya. Kenapa sih namanya nestum? Nestum itu sereal oat. Iya, gandum. Oat, iya benar. Jadi dia teksturnya itu kayak makan roti sih sebenarnya ya. Tapi ada crunchy, ada manis, ada pedasnya kalau digigit cabenya. Dan yang pasti ini bukan roti, Bukan, tapi tapi ayam gitu kan. Oke, kita sudah ngobrol menu tadi Kak, menu makanan beratnya ya. Ada yang segar-segar juga pasti nggak akan kita lewatkan nih Kak. Ini minumannya ada apa Kak? Ini namanya jus peach Bang Nopri. Ini peach, buah asli peach ya. Buah luar negeri yang pakai kaleng. Dia dicampur dengan jeruk, jadi dia di mix. Ya, campurannya rasanya ini sedikit asam, ada manis. Jadi perpaduan rasanya itu memang benar-benar klop. Jadi kayak ada aroma wangi buah apa gitu ya. Susah digambarkan, penting wangi, enak, segar lah. Iya. Ini cita rasanya gak cuma ada di lidah, tapi juga semacam aroma-aroma gitu Kak ya. Baik Kak Ima, boleh sekalian lanjut bertugas lagi Kak. Kayaknya nih semakin ramai ya Kak ya. Nah pemirsa, itu tadi ada 5 macam menu yang sudah disiapkan untuk berbuka puasa saya hari ini di Wajar Seafood. Saya udah gak sabar. Ini masih sekitar ya kurang lebih 10 menit lagi lah untuk waktu berbuka puasa di Kota Medan. Saya kembalikan ke Tiara dan Windy di studio. Baik, terima kasih Novria Fandi. Mohon bersabar ya, 10 menit lagi Anda bisa mencicipi semua itu gitu ya, yang sudah Pasti dipamerkan ke sudah kita tidak semua. sabar itu melihat aromanya juga pasti tergiur ini Nopri di sana. Itu dia. Baik, kita bergeser ya dari Medan ini ke Jakarta. Nah, ini bisa jadi rekomendasi kita juga, Windy. Setelah siaran gitu ya, ini Ya. enaknya makan apa, berbuka puasa dengan apa. Sudah ada Rizka Salsabila yang ada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Silakan Rizka. Ya, selamat malam Windy dan juga Tiara. Saya juga nggak mau kalah nih dengan yang ada di Medan. Saya juga berbuka puasa dengan menu seafood, tapi sedikit berbeda. Kalau tadi yang di Medan itu di restoran, saya ada di kaki limanya kota Jakarta nih. Menu-menunya juga sudah ada nih. Ada cumi goreng tepung, kemudian juga ada ayam goreng, ada ikan gurame goreng saus padang nih. Yang suka pedes-pedes tuh, aduh cabenya nih udah menggiurkan banget nih. Saya nungguin tadi yang di Medan lama banget, saya juga pengen makan. Ini juga ada fuyung hai, terus ada cah kangkung, juga udang saus padang juga nih, karena saya lagi pengen yang pedes-pedes nih, Tiara dan juga Windy. Kalau Tiara dan Windy gimana nih, suka pedes juga atau enggak nih? Nah kita langsung cobain aja ya. Saya juga udah lapar nih soalnya tadi yang di Medan karena kelamaan. Kita minum dulu, tadi saya mesennya minum teh manis panas. Nah kita coba, kayaknya nih yang udah memanggil itu guramenya nih udah, aduh saya kepengen banget nih, udah lama saya udah nggak makan ikan. Kalau Windy sama Tiara gimana nih? Pemirsa juga mungkin udah di rumahnya makan apa aja nih? Ada seafood juga kah? Atau makan makanan yang lainnya nih? Tadi juga sempat berbuka sama teman-teman di lapangan juga, tadi menunya pakai kurma dulu, terus baru nih yang berat-beratnya nih, udangnya nih. Aduh menggugah banget nih. Nah jangan lupa kalau seafood temennya tuh pasti ada cah kangkung. Nih, aduh. Ini udah makanan paling top deh kalau misalkan
kombinasinya di seafood tuh kayak gini biasanya nih. Nah, kita cobain ya ininya, guramenya. Nah, ini karena buat saya kurang pedas, pakai cabenya nih. Aduh, langsung bikin mata melek kalau misalkan habis puasa langsung makan yang pedas-pedas gini. Kalau buat saya nih, aduh, enak banget nih, langsung bikin mata jadi melek. Cuminya kita cocol aja pakai tangan. Tadi udah cuci tangan. Nih, pakai sausnya. Masih kenyal-kenyal juga nih. Nah, kalau ini sedikit sayuran juga, cuman agak digoreng. Fuyung hai nih. Karena saya juga nggak mau kalah sama yang ada di Medan. Berhubungnya di Medan juga belum buka puasa, saya buka duluan ya. Rasanya juga nggak kalah nih kayaknya nih yang di sana nih. Pinggiran kota Jakarta juga pasti makanannya enak-enak nih. Nah, Windy sama Tiara, segitu dulu. Saya mau ngelanjutin makannya dulu nih. Kira-kira Windy sama Tiara udah ada menu berbuka apa nih? Kembali ke Anda di studio. Baik, Rizka, kita nih belum ada menu untuk berbuka. Alhamdulillah nanti. kita sudah berbuka dengan seteguk air mineral gitu ya. Dan kesabaran. Kalau gitu kita tunggu deh dibungkusin untuk kita seafoodnya. Terima kasih ya Rizka, dan juga sebelumnya Nofri Afandi mengabarkan dari masing-masing titik. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Kerap mengganggu kenyamanan masyarakat saat Ramadan, polisi mengamankan sedikitnya 34 kendaraan roda 2 yang diduga hendak melakukan aksi balap liar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk efek jerah, polisi meminta pengendara yang diduga hendak balap liar mendorong sendiri sepeda motor mereka ke Polres Parepare. Jarak yang harus ditempuh mencapai belasan kilometer. Sedikitnya ada 34 unit sepeda motor berhasil diamankan dalam operasi ini. Beberapa di antaranya tidak dilengkapi surat-surat resmi serta menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Selain diberikan sanksi tilang, seluruh kendaraan baru akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang. Ya, pemirsa, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto menjenguk kakak dari AT, pelajar yang tewas diduga dianiaya oknum Brimob Polda Maluku. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto menjenguk anak dari AT ataupun kakak dari AT, pelajar yang tewas diduga dianiaya oknum Brimob Polda Maluku. Siang tadi, Irjen Pol Dadang Hartanto mendatangi Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J.A. Latumeten untuk melihat kondisi NS, kakak dari AT, pelajar yang tewas diduga dianiaya Bribda MS, anggota Brimob Polda Maluku. Kedatangan Kapolda Maluku untuk memastikan kondisi korban sebelum NS mengikuti persidangan kode etik Bribda MS yang berlangsung di Polda Maluku pada Senin sore. Dalam kunjungan ini, Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan proses persidangan kode etik terhadap Bribda MS akan berjalan secara transparan dan juga terbuka. Pemirsa, penindakan korupsi dan perampasan aset triliunan rupiah sepanjang tahun 2025 rupanya tak sebanding dengan indeks persepsi korupsi Indonesia. Riset tahunan Lembaga Anti Korupsi Internasional menyebut Indonesia ada di peringkat 109 dari 180 negara dengan skor 34. Angka yang kian mendekati kondisi negara sangat korup. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Ulas Utas Perang Lawan Korupsi Harga Mati.
Pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai kian tak baik-baik saja. Ya, penilaian itu dirilis oleh lembaga anti korupsi Transparansi Internasional yang menyebut Indonesia mendapat skor 34, melorot dari tahun sebelumnya di angka 37. Skor ini adalah hasil riset mereka di tahun 2025 dengan mengukur tingkat korupsi pada sektor publik, mulai dari angka 0, artinya sangat korup, hingga 100, sangat bersih. Skor 34 yang mendekati sangat korup itu tampak tak sebanding dengan perang melawan korupsi yang tengah digencarkan pemerintah. Memang ini tidak mudah ya, karena indeks persepsi korupsi kita memang turun dan memang kita prihatin di tengah Presiden sangat gencar menyuarakan pemberantasan korupsi. Turunnya IPK itu memang orang mempertanyakan bagaimana kinerja dan upaya yang sudah dilakukan ya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sekali lagi menurut saya ini juga semacam cemeti ya bagi kita untuk lebih memperbaiki mana hal yang harus diperbaiki. Tindak korupsi telah mengakar di Indonesia selama puluhan bahkan ratusan tahun dan masih terus menjadi lawan berat setiap pemimpin negara kita, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Agung setidaknya telah menangani puluhan kasus korupsi besar. Uang triliunan rupiah berhasil diselamatkan untuk dikembalikan ke negara. Pimpinan dua lembaga itu juga telah satu suara untuk terus bergerak perang melawan korupsi. Dalam rangka yang paling pertama menurunkan indeks persepsi korupsi yang beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir angkanya atau posisinya kurang bagus. Ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Semuanya bukan hanya aparat penegak hukum, nanti termasuk juga stakeholder yang lain. Kami akan berusaha untuk sama-sama memiliki tanggung jawab. Meskipun semuanya menjadi leadernya adalah di KPK, tapi semuanya punya tanggung jawab. Bahwa kita ke depan akan lebih bersinergi lagi. Kita sekarang kalau dikatakan kita tidak bersinergi, kita bersinergi. Setiap langkah kita selalu koordinasi. Secara yuridis, merosotnya indeks persepsi korupsi harus dibaca sebagai sinyal evaluasi. KPK terus harus menjadi garda terdepan dalam melakukan penindakan, pencegahan, dan pendidikan anti korupsi. Indeks persepsi korupsi itu kan ada variabelnya ya, soal bagaimana akses di peradilan ya, atau akses keadilan di peradilan, kemudian bagaimana kenyamanan investor melakukan investasi di Indonesia ya, bagaimana birokrasi tidak berbelit-belit ya, dan juga bagaimana hukum yang ada di sebuah negara. Jadi di antara variabel itu ya mungkin saja ada yang masih kurang dan harus dibenahi. Di dalam laporan yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, salah satu hal yang disoroti sangat besar adalah terkait dengan konflik kepentingan, sehingga bagi kami hal atau skor yang dikeluarkan oleh TI itu sangat linear dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana konflik kepentingan sangat marak, lalu kemudian mekanisme check and balances-nya lemah, lalu kemudian potensi publik untuk melaporkan atau bersuara itu pun juga dipersempit ruangnya. Merosotnya skor indeks korupsi juga menurunkan peringkat Indonesia yang sebelumnya 99 menjadi 109 dari 180 negara. Presiden Prabowo pun terus lantang tak akan menyerah melawan korupsi.
Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya, semua tingkatan kita harus bersihkan. Ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Indeks sinergitas antara pencegahan dan penindakan. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dalam penindakan penegak hukum harus independen. Independen anggarannya, independen SDM-nya. Itu yang saya kira yang selama ini KPK dalam tanda petik masuk kualifikasi eksekutif sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kemudian anggarannya rendah. Lah, disitulah harus kita paradigmanya coba kembali ketika pada 5-6 tahun yang lalu. Di mana pada posisi Indonesia IPK-nya pada 40. Tingkat korupsi yang makin parah juga terjadi secara global. Jumlah negara dengan skor di atas 80 atau mendekati sangat bersih dari korupsi menyusut. 10 tahun lalu ada 12 negara, namun kini hanya tersisa 5 negara. Pada akhirnya, perang melawan korupsi bukan cuma soal citra di mata dunia, tapi hasil nyata yang bisa membuat rakyat bangga, percaya, dan selalu punya harapan. Pemirsa, publik menyoroti sederetan kasus yang terjadi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki citra? Beberapa hari terakhir ini, institusi Polri sedang mengalami sejumlah peristiwa yang cukup menggegerkan. Kapolres Bima, AKBP Didik Purwanto Kuncoro, ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba. Didik diketahui menitipkan sejumlah barang haram koleganya sesama anggota polisi. Didik yang sudah disanksi pemecatan dengan tidak hormat ini juga diduga menerima aliran dana dari bandar narkoba sebesar 2,8 miliar rupiah. Belum selesai kasus narkoba menjerat anggotanya, Polri dikejutkan dengan kasus pemukulan menggunakan helm berujung tewasnya Arianto Tawakal oleh Bribda Masya Siahaya di Tual, Maluku. Remaja 14 tahun ini dituding melakukan aksi balap liar bersama sang kakak yang berusia 15 tahun, Nasri Karim, yang kini masih menjalani perawatan intensif karena mengalami patah tulang. Keduanya kemudian diketahui baru selesai melaksanakan sholat subuh. Terbaru, Bribda Dirja Pratama, anggota Direktorat Samapta Polda Sulsel, tewas diduga akibat dianiaya 6 orang seniornya pada hari Minggu 22 Februari 2026. Polisi berusia 19 tahun ini baru saja lulus dari pendidikan dan tinggal di asrama Polda Sulsel. Saat ini Bid Propam Polda Sulsel masih memeriksa 6 anggota polisi terkait insiden ini. Pertanyaannya pun mencuat, langkah apa yang harus dilakukan Polri dan pemerintah untuk memastikan citra polisi semakin membaik, termasuk memastikan peristiwa pidana yang menyeret anggota Polri sebagai pelaku tidak terulang kembali. Ya, itu tadi pemirsa sederet kasus yang menimpa di instansi kepolisian yang menjadi sorotan dari publik. Apa yang menjadi perhatian dan juga catatan dari Kompolnas dan juga pengamat kepolisian, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami di sebelah saya. Kami ingin menyapa Mas Yusuf Warsin yang merupakan anggota Kompolnas. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Yusuf. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Selamat malam, sehat. Salam sehat semua. Dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Mas Bambang Rukminto yang merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam, Mas Bambang. Malam ini. Ya, ini juga menjadi perhatian ya pemirsa dengan adanya sederetan kasus. Dari Mas Yusuf terlebih dahulu, apa sesungguhnya yang menjadi catatan dari pihak Kompolnas sendiri?
Ya, pertama kita menghela napas dulu. Wah, Karena menghela kita nafas dulu. Sangat prihatin ya. Sebenarnya kalau kasus-kasus yang baru ada saat ini ya itu sebenarnya menambah deret data lah. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana pembenahan, ya pada saat ini sebenarnya kan dalam proses sedang dilakukan upaya pembenahan. Iya. Ada aspirasi untuk reformasi Polri, ya. Di tim internal sendiri ada tim transformasi reformasi Polri, dan itu sudah bersinergi dan berkolaborasi di Komite Percepatan Reformasi Polri. Jadi memang adanya beberapa kasus di awal tahun ini seiring dengan adanya upaya-upaya pembenahan. Oleh karenanya tentu kami sebagai pengawas mendorong bahwa ini data baru. Baik. Permasalahannya tetap sama, hanya datanya saja yang baru, data kasus baru. Permasalahan-permasalahan yang apa sebenarnya dan bagaimana yang perlu dilakukan itu sudah tercatat dalam list-list yang akan dilakukan upaya-upaya pembenahan. Baik. Oleh karena itu, meskipun Komite Percepatan Reformasi pada saat ini secara resmi terbuka belum merilis apa yang akan direkomendasikan, tapi sebenarnya di tim transformasi reformasi Polri itu dengan data yang ada saat ini, data kasus baru saat ini itu sudah ada permasalahannya apa. Nah, pertama ya terkait dengan kultur. Baik. Nah, kultur yang ada di Polri itu sudah masuk dalam daftar list permasalahan yang harus dibenahi, yang itu kita sebut sebagai reformasi kultur, yang sebenarnya itu sudah digelorakan dari sejak pasca reformasi 98, tapi kan mengalami stagnasi. Tapi pada saat ini dengan data-data yang baru ini ya seharusnya semakin mempercepat apa yang sudah di list di daftar permasalahan. Yang kedua ya terkait dengan permasalahan pembinaan dan pendidikan. Nah, seperti yang ada di Barak, gitu. Sementara dugaan kita ini kan Bintara Baru, Bintara Baru, Bintara Remaja disebutnya, yang baru press from open. Nah, jadi sesungguhnya sangat disayangkan. Gitu. Nah, ini adalah masalah pembinaan dan pendidikan yang titik tekannya itu ada pada permasalahan SDM. Nah, sehingga ini juga sudah ada di dalam inventaris permasalahan yang harus dilakukan pembenahan dalam konteks percepatan reformasi Polri yang dimaksud oleh komite yang sebenarnya secara internal itu sudah ada. Baik, baik. Mas Bambang, jika Anda melihatnya, jika ini memang permasalahannya sama dan ini merupakan sebuah kultur, tidak adakah upaya untuk memutus mata rantai tersebut? Ya, upaya untuk memutus itu harus merubah kultur. Seperti disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, reformasi Polri itu sudah dimulai sejak 98, sejak pemisahan TNI Polri. Tetapi secara substansial reformasi kultural itu ternyata kan belum terjadi. Fakta-fakta terkait dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa itu adalah problem-problem yang tidak terpecahkan yang dalam program reformasi kultural yang selama ini dilakukan oleh Polri. Gitu. Makanya kalau ingin merubah kultur, merubah perilaku itu, kulturnya harus dibangun. Bagaimana untuk merubah kultur tersebut? Juga harus ada perubahan sistem, gitu. Meritokrasi itu harus ada, penegakan disiplin harus konsisten. Karena kalau selama ini penegakan etik dan disiplin tidak konsisten, meritokrasi juga tidak berjalan. Gitu. Mereka yang baik tergantikan oleh oknum-oknum yang tidak baik. Gitu. Kita masyarakat tentu melihat bagaimana personil yang melakukan pelanggaran kemudian dipromosikan. Seperti kasus di Bima kemarin kan, seseorang yang pernah melakukan kesalahan, memang tentu tidak adil juga kalau tidak melihat prestasi-prestasinya. Tetapi untuk memberikan jabatan tentu juga harus dipertimbangkan latar belakang
citra dia karena ini juga akan menyangkut citra Polri secara keseluruhan. Betul. Seperti itu. Makanya meritokrasi itu penting. Artinya apa? SDM di Polri, bagian SDM Polri ini harus fokus. Bener nggak melakukan meritokrasi itu? Nah, yang terjadi saat ini artinya meritokrasi belum berjalan dengan baik. Terkait dengan kasus yang di Toraja misalnya, pemukulan itu. Artinya apa? Selama ini pendidikan itu tidak menumbuhkan sikap-sikap humanis, bahkan dengan sesamanya saja dipukul gitu loh, sampai meninggal seperti itu. Demikian juga kasus yang di Tual seperti itu. Artinya selama ini ada problem terkait pendidikan dan pelatihan di kepolisian. Ini kalau ingin merubah kultur ya di aspek pendidikan terkait dengan kurikulum, kemudian dengan aspek meritokrasi tadi, promosi. Mas Yusuf, ini artinya perombakan itu secara menyeluruh yang harus dilakukan, apa seperti apa? Ya, kan tentu reformasi kulturnya itu kan agenda besarnya. Maka di situ ada yang sifatnya sektoral, paling tidak ada 4 pilar. Nah, pertama, bagaimana rekrutmennya. Nah, baru kemudian bagaimana pendidikannya. Nah, untuk menjalankan tugas dalam perubahan paradigma sebagai paradigma pelayan, bukan paradigma penguasa hukum. Kalau penguasa hukum itu ya Polri penguasa hukum ya. Tapi yang dikedepankan itu paradigma pelayanan hukumnya. Dia punya kewenangan, tapi kewenangan itu digunakan untuk melayani, digunakan untuk melindungi, digunakan untuk mengayomi. Itu. Kalau sudah penegakan hukum dia menggunakan kewenangannya. Nah, bagaimana pendidikannya? Baik. Kalau belajar dari peristiwa yang ada di Tual, bagaimana pendidikannya memberikan mindset, culture set bahwa ketika berhadapan dengan anak adalah kelompok rentan yang itu perlu pengayoman dan perlindungan. Ini pendidikan. Nah, baru yang ketiga pilar pembinaan. Itu tadi meritokrasi. Itu pilar pembinaan karirnya, pembinaan kompetensinya, pembinaan kejuruannya, termasuk pembinaan kecakapan di dalam melayani masyarakat, mengayomi. Nah, kalau dalam pendidikan itu kan persepsinya dulu yang dibangun. Nah, pembinaan ini kecakapan dia, kompetensi dia di dalam memberikan pengayoman, ketemu anak-anak, keterampilan apa yang harus dikedepankan terlebih dahulu. Pendekatannya seperti apa? Sehingga humanis. Nah, baru yang keempat adalah pilar pengawasan. Nah, memang pengawas itu sebenarnya terakhir. Apabila rekrutmennya sudah baik, pendidikannya sudah bagus, pembinaannya sudah merata, sistem meritokrasinya sudah berlaku secara kuat. Nah, sistem yang akan menentukan itu orang akan bergerak saat ini di mana, kapan dia naik pangkat, kapan dia diberikan jabatan apa, sistem itu. Nah, baru tinggal pengawasannya. Nah, pembinaan itu di dalamnya ada preemptif, ada preventif. Nah, baru ketika terjadi pelanggaran, pengawasanlah yang bekerja. Nah, inilah yang menjadi roadmap di dalam agenda reformasi kultural. Nah, dari mana yang perlu menjadikan prioritas? Memang untuk saat ini dalam pantauan kami di aspek pada pendidikan, pembinaan dan pengawasan inilah yang secara sistematis harus terjadi pembenahan yang kita harapkan rekomendasinya nanti lahir dari Komite Reformasi. Tapi secara internal mereka sudah punya. Baik. Salah satu yang menjadi sorotan juga adalah mengenai kasus dari Kapolda Maluku yang menjenguk kakak dari pelajar yang tewas diduga karena dianiaya oleh Brimopolda Maluku. Pemirsa, siang tadi Irjen Pol Dadang Hartanto mendatangi Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. Jalatumenten untuk melihat kondisi NS, kakak dari AT, pelajar yang tewas diduga dianiaya oleh Bribda MS, oknum anggota Brimob Polda Maluku. Kedatangan Kapolda Maluku untuk memastikan kondisi korban sebelum NS mengikuti persidangan kode etik Bribda NS yang berlangsung di Polda Maluku pada Senin sore. Dalam kunjungan ini, Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan proses persidangan kode etik terhadap Bribda MS akan berjalan secara transparan dan juga terbuka.
Ya, Mas Bambang juga tadi mendengarkan bagaimana pernyataan dari Mas Yusuf. Ini artinya bahwa dalam perekrutan ini dibutuhkan adanya transparansi. Nanti dijawab selepas jeda ya. Kami tunggu jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan dialog kami saat ini sudah terhubung dengan kuasa hukum dari korban yang merupakan perwakilan dari keluarga korban yang terdapat penganiayaan akibat terkena helm ataupun pemukulan helm oleh oknum anggota kepolisian. Langsung saja kami sapa Pak Iqbal Tamnge. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Iqbal. Iya, waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya, Mas Iqbal, kami ingin mengetahui sampai dengan saat ini perkembangan dari kasus ini seperti apa? Iya Mbak, perkembangan kasus ini kami masih tetap mengikuti proses kode etik yang telah berlangsung di Polda Provinsi Maluku. Hingga saat ini kami terdapat informasi bahwa putusan kode etik akan berlangsung pada sekitar jam 10 malam. Dari keterangan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, perkembangan dari pemeriksaan seperti apa? Apakah juga sudah mendengarkan keterangan dari beberapa saksi? Adakah yang mengganjal? Kalau kita tadi mengikuti keterangan saksi fakta oleh kakak almarhum, saksi fakta tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pemeriksaan pada saat di Polres Tual. Keterangan itu tentu menyangkut dengan fakta yang terjadi. Bang Iqbal, kami ingin mengetahui kronologisnya karena sepertinya simpang siur nih. Korban pada saat kejadian itu berada di mana? Kondisi sebenarnya pada saat itu seperti apa? Kalau dilihat pada kronologis yang disampaikan oleh saksi korban, korban pada saat itu bersamaan dengan kakaknya itu sementara lagi berjalan santai atau berjalan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Mandala, Kecamatan Pulau Dua Selatan, Kota Tual. Itu setelah mereka berdua melakukan sholat subuh dan saat itu pun juga mereka kemudian balik ke rumah untuk mengambil kendaraan roda 2 lalu jalan-jalan sampai ke arah Rumah Sakit Meren. Setelah itu ada pertigaan, mereka balik untuk tujuannya balik ke rumah. Namun setelah sampai ke TKP, ada salah satu anggota yang bernama Mesias Victory Siahaya yang kemudian menyeberang dari jalan ke kanan menuju jalan ke kiri. Nah, disitulah terjadi satu tindakan pemukulan yang dilakukan oleh MS atau Mesias Victory Siahaya. Mas Iqbal, kami ingin mengklarifikasi, ini artinya korban terkena helm taktis atau memang ada unsur kesengajaan terjadinya pemukulan? Memang kalau dilihat dari hasil keterangan saksi fakta, terjadinya suatu pemukulan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob, dalam hal ini Mesias Victory Siahaya terhadap almarhum Arianto Tawakal. Dan itu bukan bagian daripada satu unsur ketidaksengajaan, tapi merupakan satu unsur sengaja yang memang dilakukan oleh Mesias Victory Siahaya. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri menduganya kenapa melakukan tindakan tersebut dari pihak kepolisian? Kami kalau melihat dari sisi kemanusiaan tentu tidak dapat ya, tapi kalau dari sisi SOP sangat tentu melanggar profesionalitas daripada anggota yang melakukan patroli keamanan dan itu tidak dapat dibenarkan. Nah, dan justru kalaupun misalnya ada keterangan yang dikembangkan oleh versi MS itu sendiri, beliau mencoba untuk dengan siasat memberhentikan 2 kendaraan. Namun dari hasil fakta yang kemudian diterangkan oleh almarhum itu tidak benar. Justru beliau atau MS itu pelaku kekerasan itu menggunakan helm taktikal untuk memukul almarhum saudara dari Nazir Tawakal, yaitu almarhum Arianto Tawakal. Dan
itu bukan bagian daripada suatu tindakan yang dibenarkan. Baik, Mas Bambang, jika kita sama-sama mendengarkan, Anda melihatnya sesungguhnya apa yang menjadi kekeliruan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut? Ya. Ini anggota BRIMOB kan, yang dicetak sebagai paramiliter lah, gitu. Dia dicetak sebagai untuk menghadapi eskalasi tinggi, gangguan Kamtibmas eskalasi tinggi seperti itu, gangguan keamanan juga, makanya mereka dilatih dengan keras gitu. Ketika berada di upaya menjaga Kamtibmas, tentu ini sebenarnya bukan tugas pokok dari BRIMOB, tapi ada fungsi lain yang seharusnya lebih di depan gitu. Hanya saja kalau kita melihat kondisi geografis di sana, mungkin kawan-kawan BRIMOB ini lebih banyak seperti itu. Makanya dia ditarik untuk membantu perbantuan kepada kepolisian umum seperti itu. Hanya saja kalau saya melihat dalam tugas perbantuan ini tentunya juga harus bekerja sesuai dengan SOP sesuai dengan polisi umum dalam menjaga Kamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Yang terjadi di Tual ini sebenarnya adalah gangguan Kamtibmas gitu. Jelang sahur, ada sahur on the road, kemudian balap liar, itu kan sering kali terjadi, tidak hanya di Tual, hampir di semua wilayah ada seperti itu. Makanya pemeliharaan Kamtibmas ini harus dengan SOP yang ketat tadi, yang dilakukan, yang disupervisi oleh kepolisian yang ada di sana gitu. Ketika ada perbantuan BRIMOB di sana, ini pun juga harus sesuai dengan perintah dari satuan setempat gitu loh. Ketika kalau melihat kasus ini memukul dengan helm, tentu ini jauh dari SOP gitu loh. Baik. Harusnya tetap harus sesuai dengan prosedur, yang maju duluan siapa, ada upaya preventif, pengumuman dulu, ini harus bubar, nggak boleh ada balap liar misalnya seperti itu. Tapi kan ini tidak seperti itu. Artinya oknum ini bekerja secara alamiah gitu loh, karena dia dicetak sebagai tadi paramiliter tadi yang keras gitu. Ketika menghadapi gangguan Kamtibmas langsung aja hantam seperti itu. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya, Mas Yusuf, dengan adanya perbantuan dari BRIMOB di suatu tempat yang katakanlah kita ambil contoh yang berada di luar ini, nah Anda melihatnya apakah kemudian akan ada pemeriksaan yang juga akan diperiksa seperti mungkin atasannya yang memerintahkan oknum BRIMOB tersebut berada di posisi seperti itu, ataukah ini menurut Anda memang sebuah tindakan yang individual? Ya, secara normatif BRIMOB itu anggota kepolisian, satuan kepolisian yang itu digunakan dan dikerahkan kekuatannya itu untuk mengatasi gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Namun dapat juga diberikan tugas lain dalam pelaksanaan tugas pokok Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu ada tugas lain. Nah, tapi paling utama itu adalah kaitannya dengan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Nah, maka patroli, kalau kita duga sementara informasinya kan ini patroli ataupun penguraian massa, katakanlah patroli. Nah, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, patroli ini kan mengedepankan preventif. Pencegahan. Nah, bagaimana ada oknum anggota BRIMOB ikut patroli preventif? Nah, tentu ini harus ada pertanggungjawaban hierarkis terhadap atasannya yang memberikan tugas. Apakah yang bersangkutan memang diberikan tugas atau yang bersangkutan pada saat itu berinisiatif karena mendapatkan informasi. Ini bagian fakta-fakta yang perlu kita dapatkan dari fakta persidangan di dalam sidang Komisi Kode Etik. Apa sebenarnya tugas apa oknum ini? Nah, apabila memang ditugaskan di dalam patroli KRYD, apa alasannya? Misalnya, kekurangan anggota yang seharusnya normatifnya itu ya memang sabara patroli. Kalau di Jakarta kan ada namanya patroli perintis, kalau di Polda Metro itu sabara. Nah, pencegahan. Kalau sudah
penggunaan kekuatan BRIMOB berarti dia akan melakukan pelumpuhan itu. Ada terjadi amuk massa, sudah zona merah itu kalau penggunaan. Itu pun ada tahapannya, ada dalmasnya dulu. Itu Sabara, Samapta. Nah, ada himbauan-himbauan dulu tahapnya. Kami adalah polisi, kami berwenang, kami harap. Nah, katakanlah memang apabila benar dugaan ada balap liar, bagian dari perpanjangan dugaan sahur on the road misalnya kan, nah, ada balap liar. Bukan seperti itu caranya. Ada tahapan-tahapannya, tidak langsung main melakukan tindakan dan apalagi kekerasan. Nah, helm itu kan pelindung diri bertugas. Iya. Nah, kok bisa gunakan sebagai alat? Kok keluar dari kepalanya? Itu kan sudah tidak masuk akal. Nah, itu dia. Ya, kita juga ingin menanyakan kepada Mas Iqbal. Mas Iqbal, mungkin dari pihak keluarga korban, adakah harapan yang ingin dicapai? Iya, jadi harapan keluarga korban tentu mendapatkan keadilan yang secara objektif atas tindakan yang dilakukan oleh Masias Victory Siahaya. Nah, tentu tindakan ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi, dalam perspektif hukum apapun, tidak dapat dibenarkan. Sehingga harapan keluarga adalah mendapatkan keadilan yang sebaik-baik mungkin, keadilan yang sebagaimana yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih Mas Iqbal Tamnge atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan Bapak-Bapak, kita masih melanjutkan dialog kami. Mas Bambang, kami ingin mengetahui, artinya perlu dilakukannya evaluasi secara menyeluruh. Nanti kita akan tanyakan apa saja tahapan-tahapan yang paling urgent yang harus dilakukan. Mas Bambang, sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga atas wafatnya polisi muda Bribda Dirja Pratama. Suasana haru mewarnai prosesi pemakaman yang juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum dengan pengawalan ketat. Sejumlah personel kepolisian turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Suasana kian pilu saat ibu korban tak sadarkan diri. Kapolda Sulsel menyatakan pihaknya menetapkan terduga pelaku berinisial Bribda P. Selain itu 5 anggota lainnya dalam pemeriksaan. Dan saat ini pemirsa, kita telah terhubung dengan ayahanda korban, Bapak M. Jabir yang merupakan ayah dari Bribda Dirja Pratama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jabir. Waalaikumsalam Bu, selamat malam Bu. Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi. Pak Jabir, sepengetahuan Anda, sesungguhnya kronologisnya seperti apa? Jadi sampai detik ini, sepengetahuan saya dalam hal kejadian tadi pagi, jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Pindrang, Bapak Kabid Propam Polda Sulsel dan Bapak Kapolda Sulsel. Saya berterima kasih banyak dengan datangnya tadi langsung ke rumah kami ikut untuk mengembumikan anak kami di Desa Pincara. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Dan Pak Kapolda langsung, Kabid Propam langsung sampaikan kepada kami dalam hal penanganannya ini open dan tidak ada yang disembunyikan dan transparan dalam penanganan kasus untuk mentuntaskan kasus daripada adanya kejadian meninggalnya putra kami Dirja Pratama, Bribda Dirja Pratama. Jadi setahu saya Bu, kronologinya ini pagi itu anak saya pergi sholat subuh, setelah dari sholat subuh baru cek dengan ibunya. Dia minta iti karena saya mau antarkan naik ke Makassar, apakah jadi dia mau bawa iti. Dan alhamdulillah dia balas, ibunya balas, dan setelah ibunya balas tidak ada balasan. Dan mungkin pada saat itu karena pukul 6 chatnya ibunya tidak ada balasan, jadi pada saat itulah dilakukan penganiayaan terhadap anak saya Dirja Pratama. Dan diindikasi karena terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kabid Propam, Bapak Kapolres Pindrang
dengan adanya penanganan kasus anak kami Dirja Pratama transparan dalam hal penanganannya dan sudah ada ditetapkan tersangka. Alhamdulillah sudah ditetapkan tersangka, kami pihak keluarga sudah merasa bersyukur dengan adanya kerja daripada kami Propam, kerja daripada penyidik Polda Sulsel yang menetapkan tersangka daripada pelaku penganiayaan terhadap putra kami Dirja Pratama. Jadi kami selaku orang tua Bu merasa bersyukur dan meminta kepada penyidik dalam hal penanganan kasus yang transparan dan mengungkap lagi lebih mendalam. Jangan hanya sampai satu tersangka toh, ya harus ditelusuri karena sementara sekarang sudah 6 saksi. Yang kemungkinan otomatis kalau saksi itu melihat anak saya dipukul berarti ikut turut serta. Pasal 55 turut serta dalam pembiaran melakukan kriminal. Iya. Ada juga Pak Jabir. Ya. Pak Jabir, apakah dari pihak keluarga juga sudah diberitahu oleh pihak kepolisian sesungguhnya apa yang menjadi alasan dari para pelaku ini melakukan penganiayaan? Jadi kami hanya lihat dari informasi saja Bu, belum ada penyampaian resmi, belum ada, hanya penyampaian bahwa anak kami memang direncanakan akan dilakukan pemukulan karena anak kami dipanggil naik ke atas lantai 3 Polda dan anak saya tidak menuruti perintahnya itu seniornya. Akhirnya pada saat dipanggil kedua kalinya dia naik dan pada saat itu dipukul, berarti ada perencanaan. Nah, dalam hal ini kami minta transparan dan penempatan pasal harus pasal perencanaan dalam hal pembunuhan. Anak kami Bribda Dirja Pratama sebisanya bisa dihukum seumur hidup dan PTDH. Itulah harapan kami dari orang tua dan keluarga dari korban Bu. Baik, Pak Jabir ditahan dulu, Mas Bambang boleh langsung mengomentari atas kejadian ini. Seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau melihat Pak Jabir ya, sebelumnya juga saya ikut berduka cita Pak Jabir. Niat adik-adik kita untuk memasuki menjadi polisi itu sangat besar. Iya. Gitu. Tetapi potensi-potensi itu tidak cukup gitu loh. Artinya saat pendidikan itu kurikulum humanis itu sangat penting. Kalau kita melihat kejadian seperti ini kan mana humanis yang diberikan dalam pendidikan itu? Faktanya kan tidak ada gitu. Mereka memukuli sesama kawannya sendiri sama anggota, apalagi nanti akan di hadapan masyarakat seperti itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Jabir tadi, tuntutan untuk memberikan sanksi berat itu layak gitu. PTDH itu harus segera dilakukan sidang etik ini. Mereka yang terlibat harus segera dipecat, diberhentikan. Ini agar memberikan efek jera. Bila tidak, ini akan terulang-terulang terus yuk. Gitu. Makanya fungsi kontrol dan pengawasan seperti disampaikan Mas Yusuf tadi itu penting sekali. Fungsi itu bagaimana melaksanakan fungsi itu, konsistensi terkait dengan peraturan gitu loh. Selama ini kalau saya melihat kasus ini bisa terjadi, mereka dalam pendidikan, kalau kita melihat umurnya masih 19, artinya barusan keluar dari pendidikan kan, dalam pendidikan hanya dilatih fisik saja, tidak dilatih terkait dengan disiplin itu bukan hanya fisik saja dengan baris berbaris dan yang lain-lainnya, tetapi disiplin itu terkait dengan mindset, terkait dengan disiplin SOP. Artinya disiplin pada peraturan-peraturan yang ada di dalam kepolisian. Ya, kalau melihat seperti ini, mereka tidak disiplin sama sekali. Jangan-jangan dalam kurikulumnya juga tidak ada terkait upaya untuk mendisiplinkan calon-calon polisi masa depan ini karena mereka masih muda. Baik, Mas Yusuf sendiri, apakah dari pihak Kompolnas dengan adanya beberapa kasus terutama di Sulawesi Selatan ini akan langsung turun untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari kasus tersebut? Ya, sejauh ini memang proses yang di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan. Ada penetapan tersangka. Walaupun demikian, yang perlu kami pastikan adalah bagaimana prosesnya ini on the track, transparan dan akuntabel, keadilan prosedural itu dapat dipenuhi, yang itu wujudnya pemberian sanksi yang tegas dan tentu sanksi yang seberat-beratnya, walaupun ini sebenarnya penerapan sanksi ini yang saya maksud tadi 4 pilar, ini pilar yang kelima, ya ultimum remedium sebenarnya itu kan, tapi kalau sudah tidak bisa ditolerir lagi ya harus tegas kan begitu. Nah, baru akuntabel. Maka untuk memastikan proses transparan dan akuntabilitas ini memang kami berencana akan
turun langsung, memantau langsung ke wilayah hukum Polda Sulsel bagaimana proses yang sedang berjalan ini, yang akan kita pastikan bagaimana pemenuhan keadilan. Tapi yang paling penting, ini kan permasalahannya sama. Ini sekali lagi hanya menambah data aja. Ini data baru. Pada aspek pendidikan itu kan masih di dalam kelas. Tapi kalau sudah lulus bertugas, itu yang bekerja itu pembinaan dan pengawasan. Nah, ini yang bekerja. Bagaimana dia dibina untuk humanis. Nah, faktual, fakta yang di Barak Sulsel ini adalah budaya kekerasan, nah, yang harus dinihilkan. Nah, punya kekuatan, punya kewenangan itu sekali lagi dibangun kulturnya untuk melindungi, mengayomi. Ada budaya senioritas, junioritas itu memang tidak bisa ditutupi, tapi di dalamnya harus dipangkas dan diputus dan dinihilkan. Budaya senioritas, junioritas itu yang di dalamnya ada kekerasan. Nah, ini yang kita lihat data dari Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, sekali lagi kita tegaskan di dalam agenda reformasi kultur, pembinaan dan pengawasan ini. Kalau ini berjalan, tidak perlu ada penerapan sanksi. Iya, baik. Pak Jabir, kami juga ingin menanyakan kepada Bapak kami dengar juga merupakan anggota kepolisian, betul Pak Jabir? Ya Bu, betul. Saya Babin Katimas di Pindrang, Kabupaten Pindrang. Pak Jabir, dari sudut pandang Anda sendiri, Anda melihatnya seperti apa dengan adanya penganiayaan di dalam tubuh internal pihak kepolisian itu sendiri, Pak Jabir? Jadi betul sekali tadi dibilang Bapak tadi, bahwa memang di Barak itu masih ada senioritas dalam hal ini. Karena itu tadi, contohnya anak saya dipanggil naik, tapi dia tidak pergi, terlambat. Akhirnya terlambat dia pukul. Di situ mendapat bahwa saya senior. Kalau saya panggil kau harus cepat datang. Di situ mendapat kesenioritas, bahwa apapun dia lakukan seniornya, dia tidak akan saya. Betul sekali Pak, kita bilang tadi itu bahwa memang senior, ada istilah senior, tradisi dalam hal ini. Kalau junior dan senior harus patuh sama junior. Akhirnya terjadilah hal ini. Jadi saya dengan sangat Pak memohon pihak keluarga, dari hati saya mendalam Pak, saya sangat mencintai Polri. Saya sangat mencintai Polri. Saya Babin Katimas Pak, saya penanganan dalam hal Kelurahan Macurawaliye, Kota Pindrang, Kabupaten Pindrang, saya di kota untuk memberikan pengayuman pelindungan kepada masyarakat secara open. Jadi saya minta tolong Bu, kalau sebisanya dalam hal kasusnya anak saya ini diberikan hukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya, bahwa dia betul melakukan tindak pidana percobaan tindak pidana perencanaan pembunuhan, karena dia panggil anak saya naik ke atas. Berarti dia rencana memang bahwa ada panggil ini anak saya naik ke atas lantai 3 di dalam kamar, baru dia eksekusi anak saya. Jadi tolong Bu, minta tolong saya dikawal dengan baik, anak saya ini bisa dipelihara dan diberikan hukuman yang setimpal, kalau bisa perlu Pak dihukum seumur hidup. Baik, dan kita juga diungkap semua, jangan cuma satu Pak. Baik, Pak Jabir, kita juga mendoakan agar segala kasus yang terjadi di instansi Polri ini dapat mendapatkan titik terang dan juga transparan dalam proses hukumnya. Terima kasih Pak Jabir, terima kasih juga Mas Babang, Mas Yusuf sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan berita tentang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menghadiri acara puncak peringatan ulang tahun Persatuan Umat Islam. Acara ini juga digelar untuk doa bersama untuk bangsa di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Kapolri menegaskan pentingnya memperkuat sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengawal dan mendukung seluruh program pemerintah. Hal ini menjadi kunci utama guna menghadapi seluruh tantangan baik tingkat global maupun dalam negeri. Kapolri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah diadu domba sehingga pembangunan dan cita-cita menuju Indonesia Emas akan sulit berjalan lancar. Untuk itu Kapolri mendorong agar keberagaman yang ada di Indonesia terus dirawat agar menjadi kekuatan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. POI ke depan menjadi salah satu organisasi yang semakin maju. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menertibkan aktivitas padel di Jakarta yang mengganggu warga. Kami akan hadirkan informasinya, akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Harahap sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kebakaran hebat melanda 2 gudang dan 1 bengkel di Kampung Babakan, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan gudang rongsok, gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi, serta bengkel cat Duko yang berada dalam satu area. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat semakin membesar. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara penyebab kebakaran ini adalah korsleting listrik dari gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar setelah berjibaku selama 1 jam dengan menerjunkan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran. 2 bus Transjakarta bertabrakan di koridor 13 atau jalur layang di sekitar halte Cipulir, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kondisi kedua bus Transjakarta yang bertabrakan di jalur layang mengalami kerusakan parah. Bagian depan kedua bus terlihat ringsek. Sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka-luka ringan. Para korban pun langsung mendapatkan penanganan awal di lokasi kejadian, sementara sebagian penumpang lainnya dievakuasi. Saat ini jalur bus Transjakarta di koridor 13 sudah normal dan dilalui bus Transjakarta kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan aktivitas padel di Jakarta yang mengganggu warga. Pramono menegaskan tingginya minat olahraga masyarakat harus dibarengi dengan toleransi. Aktivitas penggunaan lapangan padel yang mengganggu masyarakat akan ditertibkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui oleh awak media di Balai Kota Senin pagi. Ia berpesan aktivitas olahraga yang sedang digemari masyarakat tersebut tidak boleh mengganggu orang lain, terutama di lokasi yang padat penduduk. Ia juga berpesan untuk kegiatan olahraga padel harus dibarengi dengan toleransi. Sebelumnya masyarakat banyak yang mengeluhkan kebisingan akibat aktivitas olahraga padel yang cukup mengganggu. Ya, kami akan perbarui informasi ini pemirsa bersama dengan rekan kami Brilian Syaheran di salah satu lokasi padel di Jakarta. Selamat malam Brilian, silakan. Baik Tiara dan juga pemirsa, betul sekali belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat begitu terkait dengan beroperasinya lapangan padel di tengah permukiman warga. Salah satunya adalah lapangan padel komersil yang berada di kawasan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur, di mana berdasarkan pantauan kami sejak sore hari sampai dengan malam hari tadi, ini masih terdapat sejumlah aktivitas begitu, baik ini mobil yang berlalu lalang untuk mengantarkan maupun parkir begitu di dekat area padel. Dan juga ketika kami tadi memasuki area di sini dapat kami gambarkan bahwa memang lokasinya ini berada di tengah begitu dari permukiman warga. Ini bisa dilihat ini jalanan cukup sempit begitu ya, dan ini bersebelahan begitu dengan rumah-rumah warga. Kami pun juga sempat disambut begitu dengan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan keras dari warga terhadap lapangan padel komersil ini. Dan juga Tiara, ini lalu bagaimana begitu duduk perkara singkatnya? Berdasarkan laporan warga, memang ini sejak Juni 2024 ini sudah dilakukan proses pendirian, dan warga ini menilai ini awalnya ini dinilai begitu akan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, namun pada November 2024 nampaknya ternyata ketika peresmian ini warga merasa cukup bingung begitu, karena ketika proses peresmian ini padel ternyata diperuntukkan untuk komersial. Dan juga pada Juni 2025 ini warga dari Kayu Putih ini mengajukan begitu terkait dengan gugatan kepada PT UN Jakarta karena dinilai PBG dari lapangan padel ini tidak sesuai aturan serta menimbulkan kebisingan maupun kemacetan bagi warga. Dan pada bulan Desember 2025 ini PT UN Jakarta ini mengabulkan begitu gugatan dari para warga, dan ini berharap begitu kepada pemerintah untuk kemudian melakukan proses pencabutan izin.
izin. Dan sampai dengan saat ini proses atau status ya dari lapangan padel komersil ini masih dalam proses aju banding begitu dari pemerintah Kota Jakarta Timur. Nah juga ini berdasarkan dari laporan warga begitu. Apa saja begitu yang paling dikeluhkan? Yang pertama ini kebisingan. Kedua adalah kemacetan yang karena dilaporkan ini ketika padel ini beroperasi pada sehari-harinya ini nampaknya ada puluhan begitu mobil yang berlalu lalang di sini dan menyebabkan kemacetan. Dan ini berdasarkan dari respon dari pemerintah terkait ini dari pemerintah Kota Jakarta Timur ini sedang melakukan koordinasi bersama dengan Sudin Citata, kemudian juga Satpol PP dan juga kepada PT UN Jakarta untuk kemudian melakukan proses pencabutan izin. Sedangkan dari Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung ini menyatakan akan menindak tegas begitu kepada sejumlah lapangan padel yang nampaknya ini tidak beroperasi sesuai dengan aturan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Tiara di studio. Ya, Brilian Syahira melaporkan langsung dari Pulau Mas, Jakarta. Terima kasih Brilian, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali memanggil pengunggah pertama ijazah Jokowi ke media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi kembali diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo JS. Pemeriksaan kali ini merupakan bagian dari upaya penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara sebelum nantinya diserahkan kembali ke pihak kejaksaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Dian Sandi menuturkan dia mendapatkan 8 pertanyaan dari penyidik. Selain dimintai keterangan, Dian Sandi juga memberikan flash disk berisikan foto dan tangkapan layar terkait dengan ijazah Joko Widodo ke penyidik. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menghadirkan sejumlah saksi. Hadir sebagai saksi di persidangan yakni Sekretaris Kemendikbud Ristek periode 2019-2024 Deswita Afinski. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mencecar saksi Deswita Afinski yang merupakan Sekretaris Kemendikbud Ristek periode 2019-2024 ini dengan sejumlah pertanyaan. Deswita mengungkap bahwa seluruh rapat di era kepemimpinan terdakwa Nadiem Makarim dilarang untuk direkam. Kebijakan tersebut berlaku tak hanya rapat dengan pihak Google, melainkan menyeluruh untuk semua agenda pertemuan di lingkungan kementerian. Seperti yang diketahui pemirsa, ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara senilai 2,1 triliun rupiah. Tapi karena saya Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintodia pamit. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama Felicia Melinda. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.